Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita karunia-Nya, masih memberikan kita nikmat-Nya sehingga kita bisa hadir di sini selepas kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara jamaah. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidayah pada diri-diri kita sehingga kita mudah untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita menjaga hidayah yang Allah berikan, dikarenakan hidayah itu bukan suatu hal yang kita tunggu, tapi kita cari. Dan hidayah itu harus kita rawat, karena hidayah itu bisa pergi, ya, hidayah itu bisa pergi dan hilang. Maka salah satu cara kita untuk menjaga hidayah adalah dengan kita menuntut ilmu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, bahwa menuntut ilmu adalah suatu yang wajib, fardu, untuk setiap muslim. Terlebih ketika kita sudah Allah berikan hidayah pada diri kita. Dan sesungguhnya yang selalu kita panjatkan doa yang tidak pernah lupa pada setiap rakaat kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Bahwasanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk, jalan yang lurus. Ya, bagi setiap yang memang belum mendapatkan hidayah. Dan setiap yang sudah mendapatkan hidayah, maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk istiqamah dalam setiap jalan yang lurus. Ya, dan salah satunya sekali lagi jalan kita untuk menjaga hidayah ini dengan menuntut ilmu. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyelesaikan beberapa ayat pada surat Al-Lail, dan kita belum menyelesaikan pada ayat-ayat yang terakhir. Okay. Maka perlu kita ulang sebelum kita melanjutkan, dan dengan mengawali pertemuan ini dengan Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan mengulang surat Al-Lail pada ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Ini kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى. Sebelum kita melanjutkan pada ayat setelahnya, beberapa yang pernah kita sampaikan untuk mengulang berkenaan tentang kaidah ketika pembacaan pada huruf H, yang pernah kemarin kita sampaikan, bagaimana kita mengetahui H ini dibaca 2 harakat, 1 harakat maupun 4 harakat. Masih ingat nggih? Ya, sebagaimana contoh yang kita dapatkan di sini, pada ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra. Di sini kita dapati ada huruf H. Hu di sini dibaca berapa harakat, Ibu? 2. Masih ingat nggih? Ya, dibaca 2 harakat. Fasanuyassiruhu. Dibaca 2 harakat. Dikarenakan apa? Dikarenakan H di sini sebelumnya ada huruf yang berharokat dan setelahnya berharokat, maka dibaca 2 harakat. Seperti contoh di sini ayat yang ke-7. Di sini hu-nya dibaca 2 harakat karena sebelum huruf H di sini huruf ra yang dia berharokat dhammah dan setelah huruf H maka dia ada huruf lam berharokat kasrah atau i. Maka H di sini dibaca 2 harakat. Ini di ayat ke-7 Berikutnya, jika huruf H dan kita dapati di contoh yang ke-11, ayat 11, wa ma yughni anhu, wa ma yughni anhu maluhu. Hu-nya di sini anhu, hu-nya dibaca 1 harakat. Ini di luar dari tanda baca khusus untuk menandai dia 2 harakat Ini kaidah umumnya Jadi kalau misalnya huruf H di sini kita dapati sebelumnya dia sukun dan setelahnya hurufnya berharakat, maka dibaca 1 harakat. Nah, di sini kita dapati pada ayat 11 huruf H di sini anhu sebelumnya ada huruf nun. Huruf nun. Tapi dia bertanda baca sukun. Bertanda baca sukun.
Ya, dan setelahnya ada huruf mim, nggih, dan dia berharokat fathah. Nggih, maka huruf ha di sini dibaca satu harokat. Ya. Berikutnya, ya, kita dapati setelahnya, ya, wa ma yughni anhu maluhu. Nah, hu-nya di sini yang kedua. Contoh yang berikutnya yang ketiga, nggih. Itu ha-nya dibaca 4 harokat atau 5. Ha sama halnya dengan mad munfasil atau mad jaiz. Ya. Nah, di sini bertanda dengan huruf ha sebelumnya dia dengan huruf yang berharokat. Nah, di sini dikasih contoh itu huruf lam berharokat dhammah, hu-nya. Setelah sebelum hu ada lam yang berharokat dhammah. Setelahnya dia ada huruf dengan huruf hamzah yang dia hurufnya berharokat, hamzah khusus. Nah, di sini setelahnya dia berhuruf hamzah, maka dia dipanjangkan 4 sampai atau 5 harokat. Maka bacanya tidak sama dengan huruf hu yang dia di ayat yang ketujuh. Ya, kalau yang ketujuh tadi dia dibaca 2 harokat. Kalau yang ayat ke-11 maka setelah huruf ha dia hamzah, maka dibaca 4 sampai 5 harokat. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Maka dibaca 4 atau 5 harokat. Walaupun kita dapat di sini ada tanda baca atau dhabt, syakl atau sinonimnya, istilahnya, tanda baca istilahnya. Jadi kalau harokat itu khusus fathah, dhammah dan kasrah. Jadi kalau sebutkan harokat maka khusus itu fathah, dhammah dan kasrah. Sedangkan sukun, tanwin, dan tanda baca yang lainnya banyak sekali itu, maka dia disebut sebagai dhabt. Ya, dhabt to, pakai to. Ya. Di sini ada tanda khusus ketika kita mendapati huruf ha yang dibaca 2 harokat, maka di situ di ayat yang ketujuh ada tanda wawu kecil. Kalau di sini Tapi kalau tanda baca bagi mushaf Indonesia biasanya dhammah yang kembali ke atas. Biasanya seperti itu, Jadi ada huruf dhammah yang ke atas bagi mushaf Indonesia. Sedangkan mushaf yang cetakan Madinah maka itu ada wawu kecil, di ayat yang ketujuh ini, kelihatan, Ya. Berikutnya, kalau dia dibaca 4 atau 5 harakat, maka di situ ada wawu kecil ditambahi dengan ya, bendera, alis. Udah ya, alis bendera, monggo. Jadi ada tanda panjang begitu, ya, tanda panjang pada atasnya wawu kecil tadi. Ini sebagai tanda bahwa dia dibaca lebih dari dua harakat. Sedangkan jika dia dibaca 1 harakat saja, atau ya 1 harakat saja, maka dia tidak ada tanda khusus. Jadi seperti halnya biasa. Nah, ini untuk kita mengetahui mana yang dibaca 1 harakat, 2 harakat, maupun 4 atau 5 harakat. Ya. Maka ini jadi memang sekali lagi untuk tanda baca maka sifatnya umum, sedangkan harakat maka khusus itu pada fathah, dhammah atau kasrah. Kalau tanwin maka khusus pada huruf yang dilihat double, ada fathah tain atau dhammah tain atau kasrah tain. Sedangkan secara umum maka tanda baca ya itu ada istilah khusus namanya dhabt atau syakl untuk secara umum, untuk sinonimnya atau persamaan katanya. Ya, jadi seperti misalnya kita dapati pada ayat yang 8 di sini ada huruf mim kecil, mim shaghirah sebagai tanda mim iklab.
Ya, ini sebagai dhabt maksudnya. Begitu ya, istilahnya sebagai tanda. Walaupun nanti setiap tanda baca itu ada nama istilah khusus. Ya, ada istilah khusus. Ya, ini bisa dipahami ya untuk berkenaan pada bagaimana kita mengetahui mana hak yang dibaca satu harakat, mana yang dibaca dua harakat, dan mana yang dibaca 4 dan 5 harakat. Oke. Ya. Berikutnya kita masuk pada ayat yang ke-15. Ya, nanti saya baca, ini silakan diikuti ya. La yaslaha illa al-ashqa. Silakan. La yaslaha illa al-ashqa. Ya, di sini kita dapati ada huruf lam yang dibaca dua harakat. Ya, la yaslaha. Ya, maka dibaca dua harakat dengan tanda alif, sebelumnya fathah. Ini pada lam, maka dibaca dua harakat. Berikutnya yaslaha, maka kita perhatikan pada huruf sha di sini ketika sukun. Oke. Jangan sampai kita bacanya salah sampai merubah hurufnya menjadi sin, yaslaha, tapi yaslaha, nggih. Huruf sha, nggih. Huruf sha dan sin ini sama. Sekali lagi kita sampaikan bahwa huruf sin dan sha ini tempat keluarnya huruf sama, yaitu ujung lidah bertemu dengan gusi bawah, atau lebih tepatnya ujung gusi bagian bawah. Pada huruf sin dan sha. Bedanya huruf sha dibaca tebal, sedangkan sin dibaca tipis. Maka ketika kita mendengar pun berbeda antara sin dan sha. Misalnya ketika kita membaca huruf sin maka yas, ya, sedangkan sha yasla, dibaca tebal, bukan yas tapi yas. Ya, maka kita pahami ada huruf-huruf yang memang dibaca tebal dan ada huruf-huruf yang dibaca tipis. Ya, di sini huruf sha dibaca tebal, yasla. La-nya berikutnya dibaca dua harakat. Walaupun bentuknya berbeda dengan lam yang pertama. Kalau yang pertama jelas kita lihat di situ ada alif tegak yang bersambung pada lamnya. Sedangkan lam berikutnya dua harakat, sama di situ ada alifnya, tapi alifnya kecil, alifnya kecil. Maka dibaca sama, dia dibaca dua harakat. La yaslaha, laha, bukan la yaslaha, bukan, tapi la yaslaha, dibaca dua harakat. Nah, berikutnya huruf ha. Huruf ha di sini dibaca berapa harakat, Ibu, Bapak? 4. Kenapa dibaca 4? Karena bertemu dengan hamzah. Bertemu dengan hamzah. Ya, insyaallah ini setiap kita ngaji diulang-ulang terus, jadi nggak perlu dihafal, nanti lama-lama hafal sendiri insyaallah. Nah, di sini huruf ha di sini ya kita dapati huruf ha di situ ada alif. Ini maaf ya, tidak ada lingkaran-lingkaran, saja ada lingkaran lebih kelihatan ya. Karena pennya beda nih, yang mahal. Alifnya, di sini ada alifnya, haknya di situ ada alif bertemu dengan hamzah. Ini kita sebutkan untuk kaidah umumnya. Kenapa kok ini dibaca 4, 5 atau 6 harokat tadi kita akan sebutkan. Nah, di sini jika ada alif bertemu dengan hamzah
pada dua kata di sini nggih. Jadi yaslaha satu kata, illa satu kata. Berbeda. Nggih. Maka ketika alif bertemu dengan hamzah pada dua kata, maka dibaca 4 atau 5 harokat. Nggih, 4 atau 5. Apa itu harokatnya? Boleh-boleh itu. Nggih. Nggih. Nggih, jadi untuk kaidah nggih, kaidah apa bahasa kaidah ya. Rumusnya begitu nggih. Rumusnya ya ini kalau misalnya ini contoh misalnya kita mendapati ayat ini tanpa harokat misalnya tanpa tanda baca. Ya. Ya karena penandaan seperti ini itu sebelumnya belum ada. Bahkan kalau kita lihat di Quran sebelumnya nggak ada harakatnya, Bu. Bukan nggak ada harakat, nggak ada titiknya juga sekalian ya. Ya kita gimana cara baca nih, la yaslaha, la baslaha, la taslaha, la yaslaha, nggak tahu. Karena memang sejak awal ya, kecuali nanti kapan-kapan ya kita akan lihat ya apa menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran, Masya Allah, sampai pada saat ini ada bukunya tersendiri itu, Bu. Jadi bagaimana ketika Al-Quran itu diwariskan, istilahnya diajarkan dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad nyampaikan para sahabat dalam sejarah-sejarah sampai terbentuknya mushaf, sampai ada penjelasan khususnya, ada buku tersendiri untuk menjelaskan itu ya. Tapi intinya di sini ya tanda baca itu belakangan Bapak Ibu sekali lagi. Tanda bacanya itu belakangan dan kaidah pun juga belakangan sebenarnya. Ya, jadi istilahnya di sini kita dapati ada bendera di sini sebagai penjelas, ya, sebagai tanda bahwa dia dibaca 4 atau 5 harakat. Walaupun sejak awal situ ada kaidahnya. Oh, kenapa kok ada benderanya? Ya, kenapa kok yang misalnya kita dapati contoh nggih, al-ashqa di situ qa-nya kok dibaca 2 harakat, kok enggak 4 harakat? Ya, apakah boleh kita kasih tanda panjang di qafnya? Tidak bisa. Nggih. Jadi patokannya nggih itu adalah kaidahnya. Maka ya perlu kaidah nggih. Nah, nanti kalau disebut kaidahnya secara khusus nanti tambah apa namanya? Tambah jenimet nanti kalau kita sebut gini. Tapi intinya secara umum nggih, ini kita sebutnya secara umum nggih. Istilahnya lebih mudahnya kita sampaikan. Nah, di situ ketika alif bertemu dengan hamzah maka dibaca 4 atau 5 harakat. Ya, bendera itu sebagai tanda sekali lagi. Nggih, sebagai tanda. Maka sama seperti tadi. Tadi yang la yaslaha la yaslaha apa? Fasanuyassiruhu, hu-nya 2 harakat, ada tanda khusus. Ya, ini sebagai tanda. Tapi sebagai rumusnya atau kaidahnya di situ ya, ketika ha sebelumnya ada harokat, setelahnya berharokat. Nah, sedangkan kaidah setelah yang kita bahas tentang mad munfasil, ya, ada mad jaiz yang kita umum mengetahui di Indonesia, itu alif bertemu dengan hamzah secara kaidah. Nah, tapi secara penulisan, ya, sekali lagi, ilmu membaca dengan ilmu menulis itu berbeda. Nah, yang kita pelajari yang kami sebutkan itu kaidah pembacaannya. Sedangkan tadi Ibu tanya masalah ada tanda apa benderanya, ada tanda ininya, itu ada ilmu tersendiri. Ya, namanya tadi kami sebutkan tadi. Ya, itu ilmu penulisan. Ya, tapi kita nggak belajar di sini. Ya, kita fokus pada pembacaannya. Ya, di sini maka dibaca 4, 5 harakat. Ya, jadi kami sampaikan kaidahnya, walaupun jangan terpatok pada kaidah kalau memang masih perlu diolah nggih, masih perlu dicerna begitu nggih. Tapi di sini kita lihat intinya, ternyata di sini dibaca 4 harakat. Iya. Ternyata apa alasannya dibaca 4 harakat? Ada alasannya. Kaidahnya tadi kami sebutkan begitu nggih. Karena nanti kalau kita berpacu pada bendera ya, nanti ada bendera tapi berbeda hukum. Nanti kita akan sampaikan pada ayat berikutnya insyaallah. Ya. Jadi di sini sekali lagi dibaca 4 atau 5 harakat. Ketika alif bertemu dengan hamzah pada dua kata. Ya. Berikutnya al-ashqa. Ya, di sini alif lam qamar ya.
Ya, di sini kita sampaikan pada huruf shin yang memang sering kita beberapa yang mungkin kurang tepat dalam pembacaannya. Okay. Pada shin ini sekali lagi huruf shin dia huruf yang dia keluar dari lidah. Okay. Keluar dari lidah bagian tengah. Okay. Maka ini huruf shin ini bukan huruf yang tebal, bukan dia keluar misalnya dibaca illal ash ini bukan tebal, tapi dia punya sifat yang mengeluarkan udara, menyebar, udaranya menyebar begitu. Maka ini sifat bukan sifat tebal, tapi dia keluarnya hembusan udara ash. Beda dengan sin as atau sod als. Ya. Karena sekali lagi bahasa Arab itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Antara budi dan buku sama baknya, pengucapannya sama. Tapi kalau pada huruf Arab itu antara shin, sin dan sod itu berbeda penyebutannya. Salah penyebutannya maka berdampak pada makna. Begitu. Antara ketika kita misalnya baca illal ashqa, illal asqa, ya itu nanti bisa merubah makna. Dalam bahasa Arab. Bukan hanya huruf, ada yang lain, tapi salah satunya adalah penyebutan pada huruf. Al ashqa, maka shin ini diucapkan pada lidah bagian tengah. Disebar. Udaranya menyebar. Ash begitu, bukan dihembuskan, tapi disebar. Asqa, ini asqa, qa-nya baru ditebalkan dan dibaca dua harakat. Kita baca ulang, nanti silakan ditirukan. La yaslaha illal ashqa. Silakan. Berikutnya untuk lam, sekali lagi untuk lam yang bertasydid maka dihentakkan, illal dihentakkan, biar hamzahnya ini nampak nyambung pada huruf lam. Berikutnya pada ayat 16. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Silakan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Alladzi, di sini huruf zi-nya dibaca dua harakat. Dengan kaidah kasrah bertemu dengan ya sukun. Tandanya ada mboten? Tidak ada tandanya. Kalau kita tepat pada tanda, enggak tahu nanti ini dibaca berapa harakat. Maka di sini kita tahu, di sini kaidahnya ketika huruf tanda baca harakat kasrah bertemu dengan ya sukun setelahnya, maka dibaca dua harakat. Begitu kadzdzaba sama dibaca hentak, dihentakkan kadzdzaba, wa tawalla sama. Jadi setiap huruf yang dia bertanda tasydid di situ maka dihentakkan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, dibaca dihentakkan. Sekali lagi saya baca dan silakan ditirukan. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Silakan. Berikutnya ayat ke-17. Fasayujannabuhal athqa. Silakan. Fasayujannabuhal athqa.
pada ayat yang 17 ya, fasayujanna, situ ada huruf nun yang maaf wa sayujanna ya, pakai huruf waw nggih. Huruf waw di sini ya dibaca seperti dhammah ya, maka dimonyongkan wa sayujanna nggih. Di sini ada huruf nun yang bertasydid, maka jika huruf nun yang bertasydid maka dia dibaca dengung nggih, dibaca dengung maka ditahan nggih. Wasayujanna nggih, ditahan ya, sebagaimana huruf nun yang lainnya nggih, ketika mendapati ada tanda tasydid maka ditahan. Nah, berikutnya buha hanya dibaca dua harakat. Ya, dibaca dua harakat, sama sebagaimana yang kami jelaskan di pada ayat-ayat yang sebelumnya nggih. Berikutnya al-atqa nggih, di sini ada huruf ta yang sukun, atqa. Ya, di sini umum ya yang terlihat nggih. Di sini ada tanda hamz nggih. Atqa ya. Jadi bedakan antara ashqa dan atqa. Ya. Maka di sini dibaca mengalir suaranya atqa. Ya. Kita ulangi, nanti silakan untuk ditirukan. Wasayujannabuhal atqa. Silakan. Ya, wasayujannabuhal atqa. Ya, bukan asqa nggih, atqa. Juga jangan berlebihan, atqa, tidak perlu berlebihan, atqa, tapi atqa. Iya, bukan berdisis juga nggih. Berdisis itu lain nanti sifatnya. Ya, atqa. Ya, maka keluarnya hamz ini tetap pada posisinya huruf ta. Ya, huruf ta tempatnya ujung lidah bertemu dengan gusi bagian atas, ujung gusi bagian atas atau pangkal gigi seri atas, antara itu nggih. Nah, maka keluar di situ, bukan di ujung gigi. Ada yang kebanyakan itu berlebihan karena dia menempatkan ujung lidah ini di ujung gigi. Harusnya nggih. Ya, jadi kalau nanti di ujung gigi nanti malah kayak sin masuknya, khawatirnya. Ya, maka di tempatnya, ya tempatnya huruf ta, keluarnya huruf ta di tempatnya situ. Ya, berikutnya ayat yang ke-18, alladzi yu'ti malahu yatazakka. Silakan. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, di situ alladzi dua harakat. Ya, jadi sama seperti ayat yang 16 nggih. Yu'ti, ya ini yu'ti, bukan yu'ti tapi yu'ti. Nggih, jangan sampai nanti masuk kepada huruf ain. Harusnya dia huruf hamzah. Kalau huruf ain dia sifatnya mengalir, kalau huruf hamzah dia tertahan. Yu'ti, bukan yu'. Nah, ini kalau yu', ini dia mengalir, ya. Tapi kalau hamzah dia yu'ti, ya begitu. Mu'minin, bukan mu'minin tapi mu'minin, begitu nggih.
Ya, dengan hamzah bukan dengan ain. Berikutnya taknya di situ kasrah bertemu dengan ya sukun sama 2 harakat. Mimnya dibaca dua harakat. Haknya dibaca dua harakat. Ya, maka ini ada beberapa 2 harakat, maka diusahakan untuk sama. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, dibaca sama 2 harakat. Jangan ada yang lebih dari yang lainnya, ya, tapi tetap sama, ya, stabil 2 semuanya 2. Ya. Dengan tanda yang berbeda-beda. Ya, kalau tadi zi ti ma dia istilahnya sebut sebagai mad tabi'i atau mad asri. Ya. Ya, tapi kalau huruf haknya 2 harokat bukan sebagai mad tabi'i, maksudnya mad silah. Ini sebagai istilahnya. Munculnya istilah karena berbedanya kaidah. Walaupun sama dibaca dua harakat. Begitu nggih. Ya tazakka kayaknya dibaca berapa? 2 harakat. Dan istilahnya berbeda. Mata iwad. Ya, berbeda lagi. Nah, tapi sama dibaca dua harakat. Okay. Alladzi 2 harakat, ti-nya 2 harakat, ma 2 harakat, hu-nya 2 harakat, ka-nya 2 harakat. Tapi dengan istilah yang berbeda sesuai dengan kaidah yang memang berbeda begitu nggih. Walaupun sama dibaca 2 harakat. Kita ulang sekali lagi. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Silakan. Berikutnya wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Silakan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Ya, wa ma li ahadin, ya dibaca 2 mimnya, selainnya dibaca 1 harakat. Ya, li ahadin 'inda, situ dibaca idhar, dibaca jelas, ada tanwin bertemu dengan ain. Ahadin 'inda, ya ada nun sukun bertemu dengan huruf dal, maka dibaca ikhfa, dibaca samar, ya, maka ditahan. Nggih, wa ma li ahadin 'indahu, nggih, dibaca ditahan, nggih, disamarkan dengan ditahan. Hu-nya dibaca 2 harakat, nggih, sama seperti sebelumnya yang kita jelaskan. Min ni'matin. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan nun, maka dibaca idgham. Nggih, idgham bi gunnah. Maka ditahan, didengungkan, ditahan juga. Nggih. Ni'matin. Ni'matin. Nah, di situ ada tanwin, kasrah tanwin bertemu dengan ta, maka ditahan. Nggih. Jadi ada beberapa yang ditahan. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Nggih, dibaca ditahan. Ya, walaupun cara penahannya berbeda, tapi kadarnya sama. Ya, kadarnya sama. Tujza. Ya, ini ada huruf jim yang dia punya sifat qalqalah dipantulkan. Ya, kita ulang sekali lagi. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Silakan. Illa ibtigha'a wajhi
rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ya, berikutnya pada ayat yang ke-20 ini beberapa yang sering terjadi kesalahan adalah ketika baca illa. Selagi illa itu dihentakan ya. Dihentakan illab. Ya, maka yang sering terjadi kesalahan adalah di tamtid. Tamtid itu jadi proses masuk kepada huruf yang bertasydid itu lama. Baru illab baru masuk illabtigha. Ini kurang tepat nih pembacaan seperti ini. Langsung illabtigha bukan begitu. Ini sering terjadinya seperti itu. Okay. Jadi masuk kepada huruf yang bertasydid itu dengan durasi. Ya, dengan durasi. Maka sekali lagi untuk ke huruf yang dia masuk kepada huruf yang bertasydid maka langsung masuk. Okay. Tidak dipanjangkan illa batigha, tidak. Ya, langsung illa batigha bukan Nah, dan sering terjadi ketika orang-orang yang dia lebih pada membaca dengan mujawwad. Sekali lagi, jika tidak memperhatikan kaidah maka terlepasnya di sini ya. Karena biasanya kalau mujawwad itu lebih condong kepada nada. Yang penting indah dibaca, dengernya indah begitu ya. Maka memang sekali lagi untuk yang mau belajar mujawwad, maqamat ya, maka didahului belajar tajwid dahulu. Yang wajib untuk dipelajari baru maqamat atau mujawwad. Oke. Ya, ini guys. Jadi pertama kesalahannya adalah ketika baca illa maka dipanjangkan illa. Ini bukan memanjangkan seperti matobi, bukan. Tapi ini ada istilah lainnya namanya tamtid. Ya, berikutnya masuk kepada huruf ba yang dia mempunyai sifat qalqalah illa batigha. Ya, dibaca memantul. Berikutnya huruf gha. Nah, di sini kita temukan nggih. Ya, antara ibtigha nggih sama yaslaha ila ini sama mboten kelihatannya tanda benderanya. Sama mboten kira-kira. Kalau saya lihat di sini ayat 15 lebih besar dibandingkan dengan huruf gha. Gha yang ayat ke-20. Nggih. Nah, maka sekali lagi secara kaidah itu berbeda. Ya, walaupun untuk panjangnya sama nggih. Untuk panjangnya sama. La yaslaha illa al-ashqa sama illa batigha ya, illa batigha. Nah, dipanjangnya sama 4 atau 5 harakat. Berbedanya apa kaidahnya? Berbedanya kalau yang ayat ke-15 itu alif bertemu dengan hamzah pada dua kata yang berbeda. Sedangkan ibtigha illa batigha ini ya, alif bertemu dengan hamzah pada satu kata. Maka istilahnya berbeda, namanya mat apa? Mat wajib atau mat muttasil, okay? Mat yang dia bersambung pada satu kata. Ibtigha alif lam alif bertemu dengan hamzah, panjangnya sama ya, 4 atau 5, tapi kok dibaca berbeda, maksudnya diberikan istilah yang berbeda ya, karena nanti bertepatan sama
Apa bahasanya? Marotib itu apa? Marotib. Level apa bahasa Indonesianya? Ya level ya, bisa dibilang level atau tingkatan ya, tingkatan yang berbeda. Ya, antara majaz sama wajib itu berbeda tingkatan. Ya, maka diberikan istilah yang berbeda dengan kaidah yang berbeda. Ya, berikutnya wajhi rabbihil a'la, sama nggih, jimnya dibaca qalqalah, nya dinaber nggih, dihentakkan, a'la dengan dialirkan, a'la bukan a'la tapi a'la. Nggih, begitu nggih, kita ulang sekali lagi. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Silakan. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Berikutnya yang terakhir, wala sawfa yarda. Wala sawfa yarda. Ya, yang terakhir ini ya kita dapati ada huruf sin bertemu, sin yang fathah bertemu dengan wawu sukun, maka dibaca satu harakat saja. Tapi dia punya sifat khusus, namanya lin. Lin itu dibaca lembut, maka tidak ada tekanan. Bukan dibaca wala saufa, tapi wala saufa. Bukan wala saufa, bukan, enggak ada tekanan, tidak ada nabrahnya, tidak ada nabernya. Tapi dibaca lembut, wala saufa, saufa. Sama ketika kita baca Al-Fatihah, maliki yaumi, bukan maliki yaumi, bukan. Tapi maliki yaumiddin, bukan maliki yaumi. Ya, begitu nggih. Ini sifatnya sebagai lin, lembut, harful lin. Karena ada dua nggih, harful lin atau madlin, berbeda lagi. Ya, posisinya di sini sebagai harful lin, sebagai huruf yang dibaca lembut. Ya, wala saufa yarda. Ra-nya sukun, sebelumnya ada huruf fathah, maka dibaca tebal, yarda, yarda. Ya, terakhir dengan huruf dha. Di mana huruf dha yaitu tepi lidah bertemu dengan geraham bagian atas, maka dibaca ya tebal nggih, yar, ya nanti yarda, yarda, yarda. Nggih, dibaca tebal. Nggih. Sekali lagi kita ulang pada ayat ke-21, habis itu kita selesai nggih. Wala saufa yarda. Silakan. Ya. Wala saufa yarda. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.